Dari sebuah majalah, anak kecil ini memotong lencana sebuah perguruan tinggi, lalu mengoleskan lem di bagian belakangnya, mencetak namanya di atasnya. Akhirnya dia membuat lencana perguruan tinggi. Seperti itu, selembar kertas kosong berubah menjadi sebuah diploma dari sekolah kedokteran Harvard yang bergengsi. Diplomanya palsu. Tingkat kepalsuan cukup untuk membodohi sang kepala rumah sakit. Jadi itu masuk akal untuk menjadi anggota rumah sakit ini. Sejak kerja di sini, setiap hari ia memberikan tugas kepada para dokter dan perawat. Kemampuannya mengatur dan mengelolanya cukup baik. Tetapi bagaimanapun, dia masih seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun dan belum tahu apa-apa tentang diagnosis dan perawatan medis. Semua yang dia ketahui tentang kedokteran telah dipelajari melalui film. Jadi saat dia pertama kali menghadapi ruang operasi klinis, pendekatannya adalah ini. Beritahu saya pendapat kalian. Saya merasa lebih baik kita akan melakukan ronsen terlebih dahulu, kemudian menjahit dan membalut pasien. Sangat baik, lakukan saja apa yang kau katakan. Di rumah sakit, dia bertemu dengan perawat Brenda yang lugu dan cantik. Mungkin dia jatuh cinta padanya karena kesederhanaannya, atau mungkin Anda membutuhkan identitas yang berbeda untuk menutupi dirinya sendiri. Setelah masa cinta, dia memutuskan untuk menikahi gadis ini. Tetapi ayah gadis itu adalah seorang pengacara bergengsi. Untuk mendapatkan dukungannya, dia harus membuat identitas lain untuk dirinya sendiri. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan kembali menjadi pengacara atau tidak. Untuk membuat identitas ini semakin nyata, ia menghabiskan 2 minggu untuk menghafal pengetahuan hukum. Dengan lancar lulus ujian untuk memenuhi syarat menjadi seorang pengacara. Dan juga menjadi jenderal yang berbakat di bawah pimpinan ayah mertuanya. Dengan gitu sang ayah mertua tentu saja akan suka sang menantu laki-laki ini. Pernikahan besar segera diatur untuk mereka, tetapi pada hari pernikahan, agen FBI melacak petunjuk dan datang ke sini. Sadar bahwa identitasnya tidak bisa lagi disembunyikan, dia keluar sebuah koper dengan jutaan dolar di dalamnya dan mengatakan yang sebenarnya kepada tunangannya. Dan memintanya untuk menemuinya di bandara beberapa hari kemudian. Bersama mereka akan melarikan diri. Saat ini, sang agen dengan pistol memasuki ruangan di dalam ruangan. Saat ini di ruangan, hanya ada seorang gadis yang belum sempat sadar kembali. Dengan setumpuk uang berserakan di ruangannya. Bocah 17 tahun ini. Identitas seorang penipunya terungkap pada malam pernikahannya. Melihat polisi telah mengejar ke lantai. Dia hanya bisa meminta calon tunangannya beberapa hari kemudian untuk melarikan diri bersama. Lalu buru-buru melarikan diri. Beberapa hari kemudian, dia melihat tunangannya seperti yang diharapkan di bandara menunggunya. Tepat ketika dia sedang ceria, dia hendak maju untuk menyapanya. Tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah datang dan mengatakan sesuatu di telinga tunangannya. Dia seorang selalu berhati-hati, segera waspada. Dia bersembunyi di dalam mobil, dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Baru saat ini dia menemukan bahwa tempat ini telah disergap oleh pihak polisi. Kamera pengintai 24 jam terus-menerus. Agen Carl selalu mengejarnya. Frank memutuskan dari bawah hidung pihak polisi ini, naik pesawat dan pergi. Jadi dia punya ide bagus lainnya. Dia menyamar sebagai seorang pilot dari maskapai yang butuh merekrut pramugari ke sekolah perempuan di kota untuk menyelenggarakan sebuah seleksi. Dia bahkan mewawancarai gadis-gadis cantik ini, akhirnya memilih 8 gadis dengan penampilan dan aura terbaik. Beri mereka riasan seperti pramugari, lalu biarkan mereka pergi ke bandara. Wajah-wajah muda dan cantik di bandara. Dengan sangat cepat menjadi fokusan seluruh bandara. Penampilan cantik dan percaya diri gadis-gadis itu menarik perhatian semua orang. Termasuk staf-staf polisi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pilot di antara mereka adalah objek yang mereka incar. Saat ini, Carl menerima laporan bahwa di depan gerbang bandara, mereka menemukan seorang pria berseragam pilot yang sangat mencurigakan. Saat mereka mengejar untuk cari pria ini, jangan tembak, ada yang memberi aku $100 untuk menjemput seseorang. Frank benar-benar sudah naik pesawat terbang dan menjauh dari tempat itu. Konfrontasi antara kedua belah pihak Carl dan Frank ini, Carl gagal lagi.
Frank yang melarikan diri ke luar negeri kini menjadi semakin sombong. Cek yang sekarang telah dipalsukan Frank. Bahkan mesin bank tidak dapat memeriksanya. Tetapi Carl masih menemukan celah di cek tersebut. Beberapa master di bengkel percetakan mengatakan kepadanya bahwa hanya mesin cetak yang sangat tua yang dapat membuat cek sesempurna itu. Hanya Prancis yang dapat memiliki mesin seperti itu. Mengikuti petunjuk ini, Carl menemui ibu Frank. Dia pergi ke sebuah desa kecil di Prancis. Berdasarkan pemahamannya dengan Frank, anak yang penuh semangat terhadap kehidupan tetapi tetap ingin pulang rumah ini. Pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini. Jadi konfrontasi ketiga antara keduanya akan dibuka di desa yang sunyi ini. Anak di bawah usia 18 tahun ini. Karena kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dipercaya. Pengadilan menolak untuk menyidangkan kasus ini karena dia masih di bawah umur 18 tahun. Dia akhirnya ditahan di penjara dengan keamanan tertinggi selama 12 tahun dan di sel isolasi. Jadi kejahatan apa yang dilakukan anak ini? 3 tahun yang lalu dia hanya seorang siswa sekolah menengah biasa. Tetapi dalam 3 tahun berikutnya, dia menjadi pilot palsu yang bisa naik pesawat terbang secara gratis ke berbagai negara. Totalnya adalah 50 negari dan 206 negara. Selama itu dia juga mengandalkan diploma palsunya untuk bekerja di rumah sakit. Setelah itu bahkan menjadi lebih kuat dan dipromosikan sebagai kepala asisten pengacara. Ketika dia ditangkap, dia menggunakan cek palsu di seluruh dunia dan dapat menarik uang dengan bebas. Setelah dia melakukan semua ini, saat dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18, pada malam dia ditangkap ketika Carl masuk untuk memeriksa pabrik percetakan tua ini. Frank sepertinya melihat seorang teman lama. Dia sangat bersemangat karena dia terlalu kesepian. Beberapa tahun ini, hari-hari bersembunyi membuatnya tidak punya bahkan seorang teman sejati. Tapi Carl yang selalu mengejarnya, menjadi orang yang paling tahu tentang dirinya. Saat Carl memborgol Frank, dia akhirnya menyadari ini juga melegakan. Dalam perjalanan pulang ke pedesaan, Frank tiba-tiba panik, lari ke toilet dan muntah-muntah. Dia tidak keluar bahkan sampai pesawat hendak mendarat. Carl menyerbu ke toilet. Penjahat ini sepertinya telah menguap dari ruang kecil ini. Ketika akhirnya dia menemukan ventilasi di bawah bak mandi. Frank sudah keluar dari pesawat, namun kali ini ia tidak lari jauh, malah pergi ke rumah ibunya. Ketika dia melihat keluarga baru ibunya, kebahagiaan itu, dia menyadari bahwa dia sudah lama dilupakan. Dia akhirnya putus asa dan secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi. Namun Frank yang sudah masuk penjara, tidak dapat mengakhiri hidup legendarisnya. Carl menemukan bakatnya yang bisa mengecek cek yang nyata dan palsu. Dari itu, Frank dipanggil ke FBI untuk menganalisis keaslian beberapa dokumen. Sejak saat itu dia memiliki identitas asli untuk dirinya sendiri. Apa yang dipalsukan oleh penjahat? Hal-hal yang dipalsukan oleh penjahat, di matanya, hanyalah hal-hal yang kikuk seperti gambar anak-anak. Selama sisa hidupnya, dia membantu FBI menyelesaikan kasus ekonomi aneh yang tak terhitung jumlahnya. Juga membantu banyak bank merancang cek terenkripsi anti pemalsuan. Bank membayarnya jutaan dolar setahun sebagai konsultannya. Frank dan Carl telah menjadi pasangan terbaik di Departemen Kepolisian.